Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervin Dermawan, NRP 10511911000026 dari Departemen Teknik Instrumentasi Angkatan 2019. Di sini saya akan mereview dari arsitektur Atmega 64L dan juga ARM. Berikut ini untuk presentasi saya. Yang pertama yaitu arsitektur dari Atmega 64L. Tapi sebelum itu, berikut ini penjelasan atau pengertian dari Atmega 64L itu sendiri. Itu merupakan microcontroller CMOS 8 bit berdaya rendah berdasarkan arsitektur RISC atau yang disingkat Reduced Instruction Set Computer yang ditingkatkan AVR sehingga microcontroller ini memiliki set instruksi yang lebih sedikit dibandingkan dengan sistem yang menggunakan CISC atau Complex Instruction Set Computer. Atmega 64L ini bekerja dengan mengeksekusi instruksi yang kuat dalam satu siklus clock. Atmega 64 mencapai throughput atau tingkat produksi mendekati 1 MIPS per megahertz. Hal ini memungkinkan perancang sistem untuk mengoptimalkan konsumsi daya versus kecepatan pemrosesan. Nah, berikut ini merupakan gambar dari arsitektur Atmega 64L. Di sini ada power driver-nya, ada PF0 sampai PF7, PA0 sampai PA7, dan juga ada PC0 sampai PC7. Nah, dari arsitektur ini dilihat bahwasanya Atmega 64 ini memiliki karakteristik simetris dengan kemampuan sumber yang tinggi. Nah, selanjutnya di port F, ini mulai dari port F7 sampai port F0 merupakan pin dari state ketika kondisi reset akan menjadi aktif. Nah, jika dari JTAG interface-nya enable, maka pull up resistor ada di pin PF7, PF5, dan juga PF4 akan aktif meskipun dalam kondisi reset. Seperti itu. Kemudian pada port E yang ada di bawah sini, mulai dari port E0 sampai 7, PB0, kemudian sampai ke PD0. Nah, itu selain digunakan sebagai input ataupun output, port 0 ini digunakan untuk komunikasi ke user 0. Di sini user 0. Lalu PB0 di sini ini dapat digunakan untuk komunikasi ke SPI atau Serial Peripheral Interface. Lalu pada PD0 ini dapat digunakan untuk komunikasi pada user satunya di sini, user 1, dan juga ke sebelahnya ini ada two wire serial interface. Selanjutnya, bagaimana cara kita melakukan pemrograman yang bisa mengakses ke dalam memori, yaitu JTAG-nya ini. Jadi seperti contohnya, seperti on-chip debugging-nya melalui JTAG sampai dengan pemrograman flashing-nya, pemrograman flash di sini, ini pun ke dalam JTAG-nya juga, pemrogramannya melalui JTAG ini juga. Jadi JTAG yaitu merupakan salah satu fitur komunikasi yang digunakan pemrograman di dalam mikronya ini sendiri. Dan di JTAG ini sendiri itu dapat melakukan induksi seperti pemrograman logik seperti pada gambar ini, pemrograman logiknya. Nah, selanjutnya, apakah clock dapat di overclock? Nah, itu bisa. Jadi clock-nya masuk ke osilator sini, lalu masuk ke register timing and control. Masuk ke register, kemudian masuk ke timing and control di sebelah sini.
Kemudian yang perlu dilihat di sini adalah dari fungsi reset sebelah kanan ini sendiri. Jadi fungsi reset ini adalah untuk mengatur di antara timing dan kontrolnya. Jadi jika ada fungsi reset, maka akan mengembalikan semua register yang ada di sini itu menjadi posisi 0 karena kendali utama dari mikro itu sendiri merupakan sebuah clock. Jadi untuk reset sendiri ini cukup membantu apabila terjadi error maupun ada kesalahan. Jadi langsung direset seperti itu. Nah, berikutnya kita masuk ke ARM, arsitektur ARM. Berikut ini pengertian untuk ARM sendiri. Merupakan singkatan dari Advanced RISC Machine atau arsitektur ARM adalah arsitektur yang mengusung prosesor 32-bit RISC, hasil pengembangan dari ARM Limited. Advanced RISC Machine merupakan pengembangan dari Acorn RISC Machine sebelum versi Advanced mulanya. ARM adalah prosesor untuk desktop banyak digunakan oleh keluarga kali 86. Akan tetapi karena desainnya yang terkesan sederhana, maka prosesor ini hanya dapat digunakan bagi aplikasi dengan daya rendah saja. Karena cocok dengan daya rendah, ARM sering digunakan sebagai prosesor pada pasar mobile elektronik serta embedded system. Selain berdaya rendah, kelebihan lainnya terdapat pada harga yang cukup terjangkau atau yang sangat murah, seperti itu. Nah, di sini ada arsitektur dari ARM itu sendiri. Jadi di sini ada sistem clock-nya. Nah, di ARM fungsi clock merupakan dari fungsi utamanya. Jika dari ARM belum mengatur clock-nya, maka serial periferal lainnya itu tidak dapat diakses seperti itu. Lalu peripheral clock-nya itu di sini contoh ARM pada gambar ini yaitu pada ini APB1 peripheral clock-nya dan juga APB2 di bawah sini. Lalu peripheral clock-nya ini bisa mengatur timernya, bisa diatur dari PCLK. Sini ada PCLK 1 dan juga PCLK 2. Ini dapat mengatur lah timer dari APB1 ini. Nah, kita juga bisa mengatur serial peripheralnya, mengatur timer setiap dari peripheralnya. Nah, sebelum masuk ke PCLK ini, biasanya itu, enggak biasanya, tapi ini ya, mengaturnya di APB1 prescaler, ada APB1 dan juga ada APB2 prescaler. Nah, sebelum masuk itu, kita harus mengatur dari ACLK ini sendiri. Sebelum ke ACLK, ini ada AHB prescale. Sebelumnya lagi ada sistem clock, di mana sistem clock ini ada yang namanya multiplexer. Nah, di multiplexer pada gambar ini ada clock internal dan juga ada fungsi clock eksternal dan juga ada overclock. Di mana cara memilih internal, eksternal, atau overclock itu diatur oleh enable CSS di bawahnya. Ini, enable CSS. Nah, kemudian ini ada namanya RTC clock. Ini ada multiplexernya juga sama yang di sistem clock ini. Nah, lalu di RTC ini ada clock internalnya juga dan juga eksternalnya menggunakan LSA ini sendiri. Kemudian ada input frekuensinya. Ya, di sini ada ini ya, yang atas input frekuensi 32,768 yang mana skalanya 0 sampai 1000 kHz. Kemudian ada input yang di tengah ini 25 MHz dengan skala 4 sampai 26 MHz. Kemudian di bawah sendiri ada 12,288 MHz. Nah, dari frekuensi ini bisa ditingkatkan sampai
yang tengah ini ya bisa ditingkatkan sampai ke 26. Nah, ini merupakan salah satu kelebihan dari ARM itu sendiri karena bisa menaikkan frekuensi inputnya. Nah, kemudian overclock berisi dari clock internal maupun clock eksternal. Lalu di komunikasi I2S ini, I2S clock ini juga ada multiplexernya juga sama di sini. Ada external clock dan juga overclocknya juga. Mungkin selanjutnya, nah di sini ada konklusinya. Jika butuh konektivitas cepat, maka ARM ini merupakan solusinya. Nah, dengan memahami arsitekturnya, maka akan memudahkan untuk memahami mikrokontrolernya itu sendiri. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.